Bawa 3 burung. Apa? 3 burung. 3 burung. Bawa piala berapa ini? 5. Cuma 2 sesi, kita mainnya cuma 2 sesi di kelas utama saja. Terus sama kelas BOB ekor lembu juara 1, best of the best. Yang saya sesi awalkan itu untuk komunitas, jadi kita enggak ikut. Biar komunitas lokal Jepara sini biar yang naik, kita memberi kesempatan. Gitu. Kita enggak ikut di komunitas, ikutnya langsung yang di kelas utama. Terima kasih Mas. Banyak teman-teman yang menanyakan kok dikasih nama ekor lembu itu kenapa. Nah, ini juga ada ceritanya sebenarnya. Saya kasih nama ekor lembu itu. Ekor lembu itu burungan dari kecil udah saya buat mainan sama anak saya yang nomor 2 itu. Burungnya itu jinak. Nah, setiap saya lepas dia itu saya kasih milet, waktu itu malah lari nyari rumput. Nah, seneng dia sama rumput, mainan rumput itu seneng. Tuh terus aku iseng-iseng waktu tak bawa ke lapangan awal-awal itu kok burung ini kerja tapi masih nggak maksimal, tapi udah dapat juara 1 waktu itu. Otomatis kan burung ini tetap harus punya nama. Terus tak angen-angen, terus tak kasih namalah ekor lembu. Lah itu asalnya burung ini kenapa tak kasih nama ekor lembu, itu karena ada sesuatu yang dulu emang itu harus ada cerita sama anak saya, makanya saya kasih nama ekor lembu gitu Mas. Ya kalau pagi saya nggak ada kerjaan, ya lagi senggang gitu tak buat mainan gini nih Mas. Apalagi kalau anak saya libur sekolah, waktu saya nggak kerja, ekor lembu nggak main, ya tak buat mainan, seneng dia. Nanti ngasin sendiri, terbang sendiri, kesehariannya kayak gitu itu. Ya dia terbang itu kalau jauh itu paling ngejar kepala orang, ya itu ekor lembu itu. Jadi paling di kepalanya orang itu nanti terus jilatin telinga, jilatin leher. Yes, pokoknya jinak lah. Ya itu sebuah anugerah menurut saya. Tapi kalau yang namanya burung paruh bengkok itu emang burungnya kan bisa karena terbiasa. Jadi kalau kita konsisten latih terus, ya burungnya mungkin punya teman-teman pun ya jinak kayak ekor lembu itu bisa juga gitu loh. Nah terus membicarakan kemarin di event Jepara itu tidak ada niatan di hari Selasa, Rabu, itu malah sebenarnya ekor lembu mau nggak kita bawa kemarin itu, karena burungnya habis buang telur baru 2 hari, karena ekor lembu itu
punya perbedaan sama burung saya yang kemarin-kemarin. Sudah sering saya ceritakan, ekor lembu itu kalau lagi nelur itu suruh kerja itu jarang bisa maksimal, dikarenakan yaitu dia itu ada rasa sayangnya ketika dibuat lomba, perhatian sama telurnya yang dieramin si betina. Tapi kalau burung-burung saya yang lain dulu, ketika betinanya nelur dia kerjanya melahirkan. Nah itu loh, itu perbedaan. Jadi kalau membicarakan masalah burung jinak kayak ekor lembu ini mas, saya itu udah, kalau semua orang mungkin lihat Facebook saya yang dari dulu itu udah hampir beberapa kali, tapi ada yang kesimpan di Facebook saya, rekam jejak digital itu ada, namanya Yainal. Itu warnanya sama hampir seperti ekor lembu itu juga tak buat mainan jinak juga. Itu burung itu di tahun waktu saya habis lomba dari Pasundan, sekitaran di tahun-tahun itu terakhir Pasundannya Pak Priyo itu, waktu zamannya Sampit sama Lewong waktu itu. Terus kembali lagi ke kemarin mau berangkat ke Jepara itu, saya lihat kondisinya habis buang telur di hari Selasa Rabu itu, aku nggak ada niatan untuk bawa ekor lembu, malah mau bawa si maling, suwangi sama si Batavia itu sebenarnya kemarin itu. Nah terus hari Jumat kita manasin tanpa ekor lembu. Nah waktu itu di gantangan pribadi sini, gantangan jelek-jelekan, gantangan bambu itu. Nah terus hari Selasa itu hari Sabtu maaf lupa, hari Sabtu itu saya coba satu sesi sama Mas Codot, saya gantang di gantangan bambu. Loh kok on burungnya, ya udah kita lukir, Batavia nggak ikut, ekor lembu berangkat, tapi dengan catatan kita main yang bukan tingkat komunitas gitu, yang tingkat di kelas utama sama BUB itu. Mas Codot telepon-teleponan sama aku, ini kayaknya pren iki piye dunggahnya apa ora lembu gitu waktu kemarin itu. Ya kondisinya piye iki, kondisinya aku kayaknya mantep gitu Mas Codot, karena melihat telepon saya, melihat dari segi gantangannya itu tinggi. Nah itu, ini ekor lembu tak kasih sekalian teman-teman, kelemahannya ekor lembu. Kalau ingin ngerjain ekor lembu itu enak, ingin nggak kerja maksimal tuh enak, suruh buat gantangan yang pendek. Nah itu nggak mungkin ekor lembu bisa kerja maksimal, karena dia senang saat melihat teman-teman orang-orang di sekitar itu, dia nanti kesenangan malah gojek gitu loh, ngajak bercanda, malah lupa kerjanya. Tapi kalau gantangannya tinggi, dia nikmat dengan dunianya sendiri, sama kiri kanannya musuh lagi pada berbunyi itu senang. Tapi kalau gantangannya pendek itu dia bisa maksimal kalau pesertanya full, tapi kalau peserta sedikit nggak bisa. Itulah ekor lembu, kelemahannya di situ. Nah melihat kondisinya kok di hari Sabtu kemarin tuh kok bagus, terus Mas Codot telepon aku, dicobalah dinaikkan di kelas utama itu. Terus telepon aku, wah alhamdulillah kerja bagus pren, tapi belum benar-benar maksimal, tapi mungkin masih memaksa bisa masuk juara utama, walau mungkin penilaian saya itu musuh-musuhnya lagi juga kurang maksimal bisa. Itu bukan burung saya yang terbaik, bukan, emang mungkin saya mengambil kesimpulan aja musuhnya lagi tidak maksimal juga bisa. Namanya hewan, nggak ada yang namanya hewan terbaik mas, adanya kondisinya yang lagi terbaik di dunia kompetisi itu, kecuali kita membicarakan benda mati itu beda, kita nyari terbaik bisa, tapi mencari benda hidup itu tidak bisa, kita mainan benda hidup. Nah itu waktu itu di kelas BOB atau istilahnya final, burung itu digantang lagi, Mas Codot telepon aku, yang naik 2 aja maling sama ekor lembu, naiklah itu ekor lembu.
Ya alhamdulillah mungkin masih dikasih rezeki, walaupun menurut saya kemarin itu juga kerjanya itu baru 70%-nya gitu loh. Jadi dia bukan yang terbaik banget, bukan yang orang-orang senangin terus dianggap benar-benar terbaik. Mungkin dia masih memaksa burung, di antara dia bunyi masih memaksa bunyi lebih baik daripada burung sekitarnya, memaksa bunyi yang lebih baik dari sekitarnya. Jadi itu tidak ada yang istilahnya terbaik lah menurut saya kayak gitu mas. Nah, terus ya itu aja, saya sama Mas Odo terus teman-teman ya alhamdulillah nyantel ya wis gitu. Berarti mungkin kondisi di minggu besok ini tak lihat lebih edan daripada yang kemarin, karena posisinya 0 itu dalam arti kalau di lovebird konslet istilah saya pribadi itu 0 itu posisinya dia tidak, betinanya sedang nelur, jadi dia sedang birahi. Nah, ekor lembu itu senang ketika dia birahi, apalagi mau mengawinin betinanya tidak mau dikawin, itu lebih edan lah. Itulah ekor lembu itu beda sama burung-burung saya yang selama ini saya keluarkan, bedanya di situ. Kalau burung-burung saya yang lain mungkin setelah kawin malah maksimal, tapi kalau ekor lembu ketika kawin malah gembos. Nah itulah yang kita kadang bawa ekor lembu ke lapangan itu tidak bisa terus oh kita bawa ekor lembu di sana nanti pasti kerja maksimal juara. Enggak, ekor lembu itu juga lihat kondisi mas. Kalau kondisinya gantangannya pendek kayak waktu di Gresik itu, gantangannya pendek itu ya nggak bisa dia kerja maksimal waktu itu gitu. Waktu di Roket Jogja itu gantangannya juga pendek, ya nggak bisa dia suruh benar-benar maksimal. Nah, waktu di Piala Raja dulu kerjanya maksimal karena gantangannya tinggi gitu loh. Di semua yang dianggap orang terbaik itu belum tentu menurut saya itu baik. Nah, makanya saya pernah kan menulis caption, sesuatu yang saya suka atau istilahnya burung yang saya suka belum tentu semua orang itu suka ya, tapi sesuatu atau burung yang mereka anggap itu baik, bagus dan mereka sukai belum tentu saya pribadi sedikit pun menyukainya. Nah, itu kita kembali ke diri masing-masing. Kalau masalah suka dan tidak itu kembali ke diri kita masing-masing lah. Itu jadi ceritanya ekor lembu kemarin dibawa ke lapangan kayak gitu, lama ini nggak keluar ya. Emang kita kalau main kan tidak tiap minggu keluar mas, jadi emang kita kalau main itu memilah-milah kondisi. Ya paling enggak sebulan sekali mesti keluar, tapi kita tidak selalu memaksa burung keluar setiap minggu. Itu bagi saya yang udah pengalaman. Mungkin kalau teman-teman tiap minggu burung digebuk, dibawa ke lapangan, istilahnya ini burung udah konslet, itu nanti dampaknya kayak apa, ya nanti bisa merasakan sendirilah gitu. Kalau saya tidak pernah gebuk burung itu tiap minggu karena saya tahu kondisi hewan-hewan itu kayak apa ketika kita memaksa burung yang burung udah dipaksa kita untuk jadi sampai burung itu konslet masih kita paksa, itu salah. Tapi kalau burung udah menuruti saya, istilahnya burung itu udah konslet, kita paksa untuk konslet, terus burung itu kita paksa lagi untuk setiap minggu menuruti ambisinya kita ketika lomba, itu hal yang salah. Kita diberi burung itu kita paksa untuk burung itu udah menjadi konslet, itu menurut saya udah kita berterima kasih kepada burung tersebut. Tinggal burung itu kita rawat hariannya dengan benar-benar dan kita melihat kondisi. Ketika burung itu on baru kita bawa ke lapangan. Kondisi burung kurang on, kurang sehat, ya jangan terlalu dipaksakan ke lapangan. Terima kasih telah mendoakan, selalu menyupport di RHN, apalagi yang ekor lembuisme itu banyak, jadi biar tahu kedalamannya ekor lembu itu kayak apa gitu mas.